こいつを殺せ。I need that drone, now! Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita agen CIA yang sedang menjalankan misi di Tokyo, Jepang. Menuruni gedung yang sangat tinggi, mendarat dengan sempurna. Dia pun akan membekuk seorang mafia. Dengan tanpa ragu, wanita tersebut langsung menghajar salah satu dari mereka. Kisah ini akan berfokus kepada Agent Avery Gravis, atau kita sebut saja Agent F, seorang wanita CIA yang sudah berkompeten untuk bisa meringkus mafia. Tiba-tiba saja bos mafia yang sedang melakukan hubungan telepon ditolong senjata oleh Agent F untuk membuka berangkas tentang semua perdagangan ilegal dirinya. Ada sebuah file yang menjadi transaksi kriminalnya dan akan diambil oleh agent. Tiba-tiba saja semua menyerang. Sungguh mengerikan sekali. Agent F langsung menghajar seluruh kocok-kocok mafia dan mengambil file tersebut. Akhirnya Agent F telah berhasil melakukan misinya. Disinilah film pun baru dimulai. Tidak lama setelah itu, Agent F telah pulang ke rumah di Kroasia, bertemu dengan suami tercinta yang bernama David. Dia adalah seorang pengusaha kaya raya yang sekarang sudah menikah dengan F. Pada hari ini 1 tahun telah berlalu. Mereka berdua saling memberikan satu hadiah atas pernikahan dirinya. David memberikan sebuah jaket yang sangat mahal oleh duitnya yang sangat banyak. Tetapi Agent F malah memberikan satu kaos dari Jepang. Dan ini sepertinya tidak setimpal. Maka Agent F langsung mengatakan kepada David untuk mentraktirnya sebagai tanda hadiah tambahan. I love the pants. Singkat cerita, keesokan pagi mereka berdua bangun dengan sangat cepat karena akan melakukan pekerjaan yang sangat berat. Agent F langsung meminta izin kepada suaminya karena dia akan menjalankan misi yang paling berbahaya dan yang pasti akan pulang larut malam. Hey, how was the trip? Selang beberapa lama kemudian, Agent F yang sudah berada di kantor bertemu dengan atasannya sekaligus paman angkatnya. Laki-laki ini yang bernama Jarvis Heldlund.
seorang laki-laki yang menjadi bekerja di CIA. Dia pun langsung mengajak Agent F untuk masuk ke ruangan rahasia untuk menjelaskan dan melaporkan misi kemarin. Masuk ke dalam ruangan bawah tanah, mereka pun langsung menjelaskan tentang misi kemarin di Jepang. Ternyata mafia tersebut adalah penyelundup senjata yang paling ditakuti beberapa negara, sehingga para teroris memudahkannya untuk mendapatkan senjata tersebut. Good work, Agent Graves. Thank you, sir. Hey, I'm home. Singkat cerita, akhirnya sore hari telah tiba. Agent F telah pulang dengan sangat cepat. Dia akan bertemu dengan suaminya, namun entah apa yang terjadi. Dapur sudah berantakan, seperti ada orang yang telah membuat penyerangan. Tiba-tiba saja ada telepon berdering. Who is this? Where's my husband? Sungguh tanpa diduga, Agent F mendapatkan kabar bahwa suaminya telah diculik oleh seseorang dan dia harus mendapatkan sebuah file yang bernama Canary Black. Itu adalah file yang tersembunyi di markas CIA. Kalau tidak, suaminya akan dibunuh secara brutal. Akan tetapi Agent F tidak tahu tentang file Canary Black karena itu adalah file yang sangat rahasia dalam markas CIA. Namun tidak bisa dipungkiri harus bisa dijalankan. Hello? Serena, it's me. Kemudian Agent F langsung menelepon teman yang bernama Sorina. Dia adalah sebagai hacker, memintanya untuk melacak panggilan telepon terakhir ke dalam handphone ini. Dengan begitu Sorina langsung melacak dengan menggunakan satelit yang ada di kantornya supaya bisa membantu temannya karena suaminya sekarang sudah diculik. Dengan peralatan yang sangat canggih, Sorina pun langsung mulai melacak di manakah telepon itu berasal. Dengan tanpa basa-basi, setelah mendapatkan informasi dari Sorina, akhirnya Agent F berangkat. Tiba di suatu tempat sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Sorina, dalam sebuah gedung yang sangat tinggi dan terbengkalai, di mana Sorina mendapatkan sebuah sinyal dari telepon tersebut. Kemudian dia pun mendapatkan beberapa handphone yang telah berdering dalam sebuah ruangan. Ternyata ruangan tersebut telah mengarahkan ke tempat ini dengan akhirnya panggilan. Yeah. Secara tiba-tiba, ternyata panggilan tersebut dari seseorang yang menjadi penculik suaminya, mengatakan bahwa Agent F telah menginjak ranjau di depan matanya. Dia tidak akan pernah bisa bergerak sebelum dia memenuhi apa yang diinginkan oleh si penculik. Jangan sampai macam-macam, Canary Black harus bisa didapatkan. Namun dia harus selamat terlebih dahulu dari ranjau yang sedang dia injak. Get to work, Agent Graves. Secara perlahan-lahan dia akan memastikan apakah betul dia sedang menginjak ranjau bom yang sangat mematikan. Dia pun langsung meraba beberapa lantai dan mencungkilnya untuk bisa memastikan. Kemudian langsung mempotret dengan handphonenya apa yang terjadi. Ternyata memang betul di bawah ada ranjau bom yang sedang dia injak. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Agent F, yang pasti ini adalah masalah yang paling mudah. Lalu tiba-tiba singkat cerita, Agent F langsung datang ke sebuah markas rahasia CIA untuk mendapatkan informasi tambahan terkait dengan file Canary Black. Itu menjadi file yang sangat misterius. Sesuai dengan prosedur dan protokol yang ada di markas tersebut adalah markas penahanan para kriminal. Bertemu dengan seseorang agent yang sangat ditakuti di tempat ini. Dia yang bernama Agent Maxfield, seorang agent yang menjadi penjaga tahanan para kriminal. Dia pun langsung bertanya kepada Agent F apa yang terjadi. Kemudian langsung dijelaskan tentang beberapa waktu yang lalu dia menjalankan sebuah misi di Jepang, ingin melakukan interogasi kepada salah satu tahanan yang ada di tempat ini.
Tiba-tiba saja Agent F langsung mengatakan apa yang dimaksud dengan Canary Black. Yang pasti semua pun langsung tercengang karena itu adalah file rahasia dari CIA. Mana mungkin Agent F mengetahuinya. Lalu dengan tindakan dan membekuk si tahanan. Fuck you. I'm taking that file. Pada akhirnya dalam markas tersebut langsung kacau balau. Maxfield langsung menghubungi seluruh para markas. Ternyata Agent F mengetahui tentang file Canary Black yang paling berbahaya bagi CIA untuk mengunci seluruh pintu dan menangkap Agent F. Sungguh tanpa diduga, akhirnya Agent F menjadi prioritas utama kelas 1, buronan yang paling dicari oleh CIA. Jervis langsung mendapatkan sebuah panggilan dari seseorang untuk bisa melaporkan apa yang telah terjadi. Dia pun langsung melaporkan kepada seseorang yang menjadi atasannya, yaitu wakil direktur CIA. Pingin memberitahu apa yang telah terjadi di tempat ini. Evans sebagai wakil direktur langsung memerintahkan kepada seluruh para konco-konconya untuk menangkap Agent F dan jangan sampai dikasih kendor karena file Canary Black yang dia temukan sangat berbahaya bagi seluruh negara. Will jeopardize the very office of the president. Selang beberapa lama kemudian, Agent F langsung menggunakan telepon milik istrinya, Jervis, untuk menghubungi bahwa dia dalam masalah besar. Suaminya telah diculik dan dia dipinta untuk mendapatkan file Canary Black. Tetapi dalam gigi isi tahanan tersebut tidak ada filenya. Dia pun menjadi bingung apa yang akan dia lakukan. Kemudian, Jervis langsung meminta kepada Agent Maxfield untuk mempersiapkan pasukan dan akan melihat rumahnya Agent F. Kemudian, Jervis dan Agent Maxfield bersama para pasukan, mereka semua langsung datang ke kediamannya Agent F yang sekarang keadaannya masih gelap. Dia pun langsung menyalakan beberapa lampu untuk mengecek keadaan. Tiba-tiba saja di sini tidak terjadi apapun. Tidak seperti ketika sore hari semuanya telah berantakan. Diduga Agent F telah menipu. All this is a setup. Tear this place apart. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan seorang laki-laki di klub malam. Agent F langsung bertemu dengan laki-laki tersebut. Dialah yang bernama Nathan. Seorang laki-laki menjadi calo untuk memberikan informasi tambahan, termasuk juga membuat paspor palsu dan beberapa unit senjata. Agent F meminta untuk mempersiapkan beberapa barang dan nama yang baru kepada Nathan. I'll pay you when it's done. I hope it's worth it. Kemudian setelah bertemu dengan Nathan, di mana Agent F langsung masuk ke dalam rumah amannya untuk membawa beberapa uang tambahan. Tetapi tiba-tiba saja pintunya yang sudah dibobol oleh seseorang. Agent F langsung bersiap-siap untuk penyerangan. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, di rumah amannya dia telah mendapatkan seorang maling. Diduga maling tersebut adalah suruhannya dari si penculik. Agent F langsung mendengar beberapa handphone yang telah berdering dalam sakunya si begal. Ternyata itu adalah dari si penculik. Mengatakan dia harus bisa menemukan Canary Black secepatnya. Kalau tidak, suaminya yang sekarang akan disiksa sampai mati. Listen to me. It's 8 p.m. That gives you 4 hours. Singkat cerita, akhirnya Agent F langsung menghubungi Jervis untuk bertemu di suatu tempat meminta bantuan kepada dirinya. Karena file Canary Black sekarang dia mengetahui tidak ada dimanapun, entah apa yang disembunyikan oleh para agen CIA. Di mana Jervis mengatakan file tersebut adalah file berbahaya yang bisa menumpas seluruh negara dan ini menjadi tingkat keamanan kriminal nomor 1. Ternyata si Jervis telah menjebak Agent F sehingga sekarang Agent F telah ditangkap.
I can't lose him, Jarvis. On the ground, now! Let's go. Pada akhirnya, Agent Maxfield telah menangkap Agent F, membawa ke suatu tempat dan akan diinterogasi di dalam markas. Perjalanan yang cukup jauh, mereka semua harus bisa mengetatkan keamanan. Ditakutkan ada penyerangan karena Maxfield tidak mau kehilangan jejak Agent F yang sekarang menjadi kelas 1 kriminal. Tiba-tiba saja dua mobil SUV langsung datang melakukan penyerangan. Entah apa yang terjadi. Lalu tiba-tiba Nicholas, where is he? Sungguh tanpa diduga, para konco-konco tersebut langsung melaporkan kepada bosnya. Dialah orang yang menjadi duta besar Amerika yang bernama Conral Benzov. Si Benzov inilah yang menjadi dalang penculikan suaminya Agent F, langsung memerintahkan kepada seluruh para anak buahnya untuk menangkap Agent F secara cepat dan dibawa ke markas ini. Kemudian, di sisi lain kita diperlihatkan Agent F yang bertemu lagi dengan Nathan. Semua persiapan barang yang telah diperlukan oleh Agent F langsung diberikan. Bahkan si Nathan mendapatkan uang kepokan. Walaupun nilainya tidak seberapa, sisanya akan dibayar nanti karena ini masih kurang. Akhirnya kesepakatan pun telah terjadi. Don't call me again. Deputy Director Evans? Ya. Kemudian di sisi lain juga kita akan bertemu dengan Evans sebagai wakil direktur yang mendapatkan sebuah kekacauan. Sungguh tanpa diduga ternyata bertemu dengan Benzov. Dia adalah wakil duta Amerika yang sekarang melaporkan kepada Nathan bahwa seluruh anak buahnya telah mengacau di jalan dan ini membuat sebuah hutang yang sangat besar. Hingga pada akhirnya mereka pun langsung membuat kesepakatan. We work together to hunt her down. I accepted your offer. Kemudian kembali lagi kepada Agent F yang sekarang akan check-in di sebuah hotel mewah dengan identitas yang baru telah diberikan oleh Nathan. Masuk ke dalam ruangan, dia pun langsung mempersiapkan diri untuk membekuk seseorang. Semua senjata dan peralatan yang telah diberikan oleh Nathan, langsung saja Agent F menyusuri beberapa gedung untuk masuk ke dalam ruangan. Diduga ruangan tersebut adalah ruangan wakil direktur Evans. Membobol pintu dan masuk ke dalam ruangannya. Tiba-tiba saja Evans akan masuk ke dalam ruangan tanpa diketahui oleh siapapun. Wearing a mute mask. Sungguh tanpa diduga kalian Agent F yang sekarang langsung membekuk wakil direktur, di mana dengan menggunakan masker bisu dia tidak akan pernah bisa berteriak memanggil pertolongan kepada para penjaga. Agent F langsung memaksa kepada si Evan untuk membuka sandi di dalam laptopnya karena sandi tersebut terhubung dengan informasi rahasia pada CIA. Salah satunya adalah file Canary Black yang sekarang masih misterius dan apa isinya. My password is... Password. You're just pissing me off, sir. Kemudian Agent F pun mulai marah dan langsung mengkalungkannya bom waktu di dalam lehernya wakil direktur Evans untuk bisa mengungkap sandi di dalam laptopnya karena ini menyangkut nyawa suaminya. Kemudian dengan semua usaha yang telah dilakukan oleh Agent F, tetap saja wakil direktur tidak bisa memberikan password tersebut sampai akses dibekukan. You're a smart one. Si
Singkat cerita, maka Agent F langsung menghubungi Sorina untuk datang ke suatu tempat. Dia pun ingin membantu suaminya supaya bisa keluar dari para penculik, membawa beberapa peralatan canggih dan sistem hacker yang telah dia lakukan, akan menyusup ke sebuah gedung informasi, dan diduga gedung tersebut menyimpan Canary Black. Kemudian misi pun dimulai. Tiba di sebuah gedung informasi di mana Agent F langsung menyusup ke dalam ruangan untuk mendapatkan sebuah server di mana server tersebut menyimpan file Canary Black. Sesuai apa yang telah diinstruksikan oleh Sorina, dia pun mendapatkan beberapa kode untuk masuk ke dalam ruangan, membuka sebuah server besar di mana semua rahasia intelijen ada di tempat ini. Masukkan sebuah kata sandi dengan Canary Black sebagai temuannya. Tiba-tiba saja semua file tersebut langsung di-copy oleh Agent F. Namun sayang sekali, di sisi lain, si wakil direktur Evan telah ditemukan oleh para penjaga. Dia pun langsung berteriak untuk mengamankan semua file karena Agent F sekarang sedang melakukan pembobolan. Server room breach, lock it down! Untung saja Agent F berhasil menyalin semua file Canary Black, tetapi seluruh para penjaga sekarang mereka semua sudah mengetahui bahwa Agent F ada di tempat ini. Sorina langsung berusaha untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya pertempuran telah dimulai. I need that drone now. Singkat cerita, Agent F langsung bertemu dengan Sorina di sebuah tempat. Dia pun telah mendapatkan file Canary Black dan akan membukanya dalam laptop Sorina. Dia pun langsung memasukkan flashdisk yang telah dibawa oleh Agent F. Ternyata dalam file tersebut adalah file yang berisi ultimatum, sebuah file virus digital yang bisa membekukan negara, bahkan menghancurkan negara dari berbagai benua. Dengan begitu, ini adalah file yang sangat berbahaya, tetapi waktu tidak cukup. Let's stop the world from spinning. Time's up. Dengan tergesa-gesa, Agent F langsung mengendarai mobil yang ada di tempat tersebut. Dia pun tidak mengetahui bahwa waktu tidak cukup yang telah diberikan oleh si penculik. Dia pun langsung mengebut di dalam jalan raya, menerobos lampu merah. Lalu tiba-tiba sungguh tanpa diduga, Agent F langsung ditabrak oleh mobil besar. Dia pun terus saja sempoyongan akan datang ke suatu tempat di mana telepon telah berdering dari si penculik. Agent F terus saja tergesa-gesa untuk memberikan file tersebut dan mengangkat telepon. Singkat cerita, Agent F telah ditangkap. File Canary Black telah diambil oleh si Benzop. Akhirnya dia pun langsung melakukan live streaming kepada seluruh dunia untuk melakukan ancaman secara ultimatum. Irreversible. You want your country to survive? Kemudian saya akan membawa kalian semua pada sebuah rapat PBB di mana tiba-tiba saja Benzop langsung menyusup kepada seluruh jaringan digital, melakukan live streaming dan mengancam seluruh para petinggi negara. Ancaman kepada seluruh para petinggi untuk mentransfer uang sesuai jumlah warganya. Dengan dimulai contohnya adalah Singapura. Sungguh mengerikan, satu klik negara Singapura kehilangan listrik. Dengan begitu, semua dunia akan mendapatkan ancaman dari Benzop. Kemudian, semua orang pun langsung digemparkan dengan berita yang sangat mengerikan. Akhirnya, semua orang pun harus bisa bertindak cepat. They just unleashed Canary Black on Singapore. Kemudian, secara diam-diam Jerpis telah mendapatkan pesan dari Agent F.
di mana dia telah mengetahui sebuah lokasi untuk bisa menyelamatkannya dan mengirim tanda SOS. Tiba di sebuah ruangan, maka Jarvis pun langsung berpura-pura mabuk dan langsung menghajar penjaga. Tanpa konfirmasi, Jarvis pun langsung melanggar protokol. Dia pun akan menyelamatkan F yang ada di tempat ini. Langsung menyusup ke daerah lawan. Tiba-tiba saja dia langsung dibekuk oleh para penjaga, akhirnya terjepit. Drop your gun. We have a tourist. Presnov. Sungguh tanpa diduga, di ruangan ini ada seseorang yang bernama Bensop, seorang duta Amerika yang sekarang menjadi dalang dari semua ini. Karena Bensop tidak mau ada saksi mata, akhirnya Jarvis langsung dibunuh. Kemudian Bensop langsung bertemu lagi dengan Agent F, di mana dia telah dikurung di suatu tempat, diikat di dalam rantai. Dia pun langsung mengatakan bahwa Agent F telah memberikan apa yang diinginkan oleh Bensop. Sesuai janjinya, dia harus menyerahkan suaminya yang sekarang sedang disiksa, dan mereka pun langsung bertemu. David! Oh my God, I'm so sorry. Tanpa diduga, David langsung ditembak di pinggangnya karena Bensop mengatakan tidak ada yang akan hidup di tempat ini dan mereka akan mati. Di sisi lain, seluruh para petinggi negara, mereka pun langsung sibuk untuk melakukan transfer kepada seseorang, dan mereka tidak ada pilihan yang lain menghitung semua warga negara dan mentransferkannya dengan secara brutal. Tiba-tiba saja Bensop mendapatkan informasi presiden. Izvolite, gospodine predsjednik, puni iznos. Na taj način kupimo vrijeme. Hvala, gospodine predsjednik. This is for Ronig! Sungguh tanpa diduga, seorang pengusaha yang sekarang dikenal oleh Agent F, dia bisa melumpuhkan salah satu agen dari mereka. Dengan begitu, Agent F langsung menurunkan senjata. Siapakah David sebenarnya? Pada hari ini mereka pun langsung memberikan sebuah kejujuran bahwa David adalah seorang mafia yang dulunya telah bangkrut, tetapi sekarang telah bertemu dengan Agent F. David langsung menguatkan kepada Agent F cinta yang mereka bersami bertahun-tahun lamanya itu tidak palsu dan bukan kebohongan, karena langsung datang dari hati. Namun situasi seperti ini, Agent F langsung berfokus untuk keselamatan dan kita akan membobol si Bensop. Fuck you. Brazil and Sweden have paid us well. We have no choice. Semua para petinggi negara, mereka pun terus saja bersiap-siap untuk melakukan transfer karena tidak ada pilihan lain selain dibekukan negaranya dan dihancurkan secara digital. Akhirnya mereka pun satu persatu negara telah mentransfer dengan uang yang sangat banyak. Kemudian Agent F langsung melihat Jarvis yang sudah terkujur kaku dengan luka tembakan beberapa kali di dalam tubuhnya. Dikatakan bahwa si Jarvis telah mogat. Melihat seperti itu, satu-satunya keluarga yang ia miliki akhirnya telah tiada. Nah, disinilah Agent F langsung membuat keputusan untuk mengamuk. Sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh mereka berdua, akhirnya David telah bertemu dengan listrik Seekring dan langsung menghancurkannya. Seal this room! I'll cover you. I'll sweep the area. Sungguh disayangkan, Bensop telah kabur. Namun di sisi lain, semua para agen CIA yang telah dipimpin oleh Maxwell, mereka pun telah berada dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat dan akan melakukan peringkusan. Bensop bersama kawannya pun langsung saja akan kabur dari tempat ini untuk melanjutkan transaksi dari berbagai negara. Dengan kewalahan, ia pun akan melakukan peringkusan.
Namun Agent F pastinya tidak akan membiarkan itu semua. Hingga pada akhirnya pertempuran tersebut si Bensop harus mati. Namun uploading tentang perusahaan seluruh para negara telah berjalan hampir 100%. Agent F terus saja berusaha dan untungnya dia telah memutuskan jaringan internet dalam laptop tersebut. Sungguh mendebarkan, di mana Agent F telah berhasil memutus jaringan sehingga perusahaan sistem dalam seluruh negara telah dibatalkan. David langsung mengatakan kepada Agent F bahwa dia benar-benar meminta maaf terhadap semua kebohongan yang telah terjadi. Dia adalah mantan mafia Rusia yang sekarang sudah bangkrut, tetapi Agent F tidak bisa menerimanya dan mengembalikan cincin pernikahan. Tiba-tiba saja pasukan khusus dipimpin oleh Maxwell langsung datang. We don't get a happy ever after, David. Love you. Selang beberapa lama kemudian, Agent F langsung ditangkap oleh para agen CIA, di mana wakil direktur Evans yang pertama kali melakukan interogasi kepada Agent F karena dia telah dihajar habis-habisan ketika di dalam ruangan. Maka Evans akan membuat balas dendam kepada Agent F karena telah mematahkan beberapa jarinya. Dengan sangat kecewa, Agent F langsung menghajarnya. Seems you require medical attention. Who the hell are you? Do close the door on your way out. Sungguh mengerikan. Tiba-tiba saja seorang wanita langsung datang ke ruangan interogasi, mengatakan dia tahu apa yang telah terjadi dengan kebenarannya. Seorang wanita yang bernama Elizabeth yang baru saja tiba langsung menawarkan pekerjaan secara internasional kepada Agent F, mengajak bergabung dengan MC6. I'd like you to join MC6. We're tasked with handling only the most critical. Of course, you'd like to rot in prison for the rest of your life. Tawaran yang sangat menggiurkan daripada membusuk di dalam penjara. Bahkan dia tidak bersalah. Akhirnya Agent F langsung menerima tawaran dari Elizabeth, mengambil kartu nama, dan dia pun akan bekerja sebagai agen internasional. Akhirnya Agent F telah berhasil lolos dari hukuman penjara. Selang beberapa lama kemudian, Agent F yang sekarang tidak mempunyai siapapun, suaminya telah pergi entah kemana, bahkan pamannya si Jarvis telah mati ketika misi kemarin. Tiba-tiba saja dia telah menemukan sebuah cincin pernikahan bersama si David. Apa yang akan dilakukannya? Akhirnya film pun berakhir. Sungguh disayangkan, akhir yang sangat nanggung sekali. Apa yang akan dilakukan oleh Agent F? Dan sekarang dia telah bergabung dengan agensi MC6 sebagai agen internasional. Dan apakah si David akan bertemu lagi dengan Agent F? Ya, kita tidak tahu. Dan kita akan tunggu saja informasi dari sutradara. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya hanya di Kadia GC. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye-bye.